Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Insya Allah dalam keadaan sehat ya. Eh, Ananda sekalian sudah siap untuk belajar pada hari ini? Ya, terima kasih kepada Ananda yang sudah menyiapkan diri untuk belajar. Ananda sekalian, dalam pembelajaran hari ini kita mempelajari surat Al-Hujurat ayat 10. Adapun tujuan dari pembelajaran ini diharapkan kita nanti setelah belajar ini kita semua dan khususnya para ananda bisa membaca surat ini dengan baik sesuai dengan tajwid dan makharijul huruf. Yang kedua, diharapkan ananda bisa menghafal dan hafal surat ini dengan fasih dan lancar. Yang ketiga, ananda bisa berperilaku sebagaimana yang diharapkan oleh surat Al-Hujurat ayat 10 ini. Kemudian ananda sekalian, silakan diperhatikan bacaan ayat berikut untuk melatih bacaan kita supaya menjadi lebih baik. Innamal mu'minuna ikhwatun fa baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Anda sekalian perhatikan ayatnya secara utuh, yaitu surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertawakallah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Dalam ayat ini juga tidak luput kita mempelajari kosakatanya agar kita lebih memudahkan untuk menghafal ayat ini secara utuh. Di antaranya kata akhawaikum memiliki arti di antara mereka. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Turhamun, supaya kamu mendapat rahmat. Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Al-ikhwah atau ikhwatun, bersaudara dalam agama. Kemudian terakhir adalah fa'aslihu, maka damaikanlah. Agar lebih baik hafalan dan bacaan kita, tidak luput pula hukum tajwid ini kita pelajari. Dalam ayat ini Bapak tampilkan dua potongan atau dua hukum bacaan tajwid. Yang lainnya, adapun yang lainnya itu adalah Bapak harapkan ananda yang mencarinya di rumah untuk mengembangkan di rumah. Yang pertama kata innamal mu'minun dibaca jelas, hukum bacanya al-qamariyah. Kenapa dikatakan al-qamariyah? Karena ada alif lam bertemu huruf mim. Kemudian yang kedua, la'allakum turhamun, hukum bacaannya 2, 4 atau 6 harokat. Hukum bacaannya dalam mad arid lusukun karena terdapat mad tabi'i di akhir waqaf. Ananda sekalian, untuk memahami ayat ini secara utuh ya, kita ada baiknya juga mempelajari asbabun nuzulnya, yaitu berasal dari Anas radhiyallahu anhu berkata, dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, sebaiknya baginda menemui Abdullah bin Ubay. Maka Nabi Muhammad SAW menemuinya dengan menunggangi keledai. Sedangkan kaum muslimin berangkat sesama beliau dengan berjalan kaki melintas tanah yang tandus. Ketika Nabi Muhammad SAW menemuinya, ia berkata, menjauhlah dariku, demi Allah bau keledaimu menggangguku. Maka berkatalah seseorang dari kaum Ansor di antara mereka, demi Allah sungguh keledai Rasulullah lebih baik daripada kamu. Maka seseorang dari kaumnya marah demi membela Abdullah bin Ubay, dan ia mencelanya sehingga marahlah setiap orang-orang dari masing-masing kelompok. Saat itu kedua kelompok saling memukul dengan pelepah kurma, tangan dan sandal. Kemudian sampai kepada kami bahwa telah turun ayat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, jika dua kelompok dari kaum muslimin berperang maka damaikanlah. Ananda sekalian, nanti juga saat ini juga kita mempelajari tafsir dan menelaah surat Al-Hujurat ini yang membicarakan tentang persaudaraan. Adapun persaudaraan itu terbagi atas 3 jenis. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan karena sesama memiliki persamaan agama dan keyakinan.
kedua, ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan karena sama-sama satu bangsa dan keterikatan keturunan tanpa membedakan suku, agama, warna kulit, dan adat istiadat. Kemudian ukhuwah insaniyah atau basyariyah, persaudaraan yang diikat karena persamaan suku, bangsa, agama, warna kulit, dan lainnya. Anak-anak sekalian, inilah yang harus kita terapkan dan harus kita cermati bersama. Kemudian di halaman berikutnya itu bagaimana sih cara kita memperkokoh persaudaraannya itu dengan 3 cara, yaitu dengan ta'aruf, tafahum, ta'awun, takaful. Ya, silakan Anda sendiri nanti pelajari lebih baik, lebih mendalam, dan perhatikan video ini. Kemudian apa sih hikmah dari belajar ini? Di antara hikmahnya adalah menumbuhkan sikap saling memahami dan saling pengertian di antara sesama, menumbuhkan sikap saling tolong menolong. Kemudian menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai akan melahirkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian ketiga, yaitu hikmahnya menimbulkan tenggang rasa dan tidak menzolimi antar sesama. Keempat, tercipta dan terjalinnya solidaritas yang kuat antara sesama muslim. Kelima, terbentuknya kerukunan hidup antara sesama warga masyarakat. Para siswa sekalian, yang terakhir di lembar terakhir ini adalah harapan, ya, yang tercermin pada diri kita semua. Di antaranya yaitu kita senantiasa berzikir agar terhindar dari perbuatan dosa. Itu tandanya kita memiliki agama yang kuat, memiliki sikap yang jujur yang bagus, dan memiliki rasa tanggung jawab. Kemudian kita senantiasa membaca istighfar ketika terlintas pikiran negatif. Ini tandanya kita memiliki keagamaan yang bagus dan memiliki rasa tanggung jawab. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga persaudaraan dengan sesama mukmin, sesama warga negara, dan sesama umat manusia. Ini tandanya bahwa kita memiliki rasa cinta tanah air dan toleransi. Para ananda sekalian yang berbahagia, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Untuk minggu depan kita akan mempelajari ini lebih dalam, dan tugas ananda untuk di rumah adalah menghafalkan ayat ini secara utuh, mencari hukum bacaan tajwid, dan menghafal kosakata. Minggu depan kita akan mengambil penilaian dengan hafalan dan Bapak akan uji secara lisan. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Tetap jaga prokes, jaga kesehatan, jaga imun, dan jauhi kerumunan. Insya Allah dengan izin Allah, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari segala mara bahaya dan bala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.